Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan saya Nita Lam. Terima kasih untuk supportnya luar biasa. Terima kasih udah like dan subscribe channel YouTube ini sehingga saya dapat berkreasi, saya dapat inspirasi untuk teman-teman semuanya supaya saya bisa rajin untuk share hal-hal yang bermanfaat buat kita semuanya. Teman-teman, hari ini saya mau share mengenai ketentuan terbaru yang masuk Indonesia. Apa itu ketentuan terbaru? Dan ini dirilis oleh KJRI pada hari Jumat ya. Ini hari Minggu tanggal 22. Saya buat videonya. Rilis hari Jumat 3 hari yang lalu khususnya ya. Ini untuk sahabat-sahabat BMI yang ada di Hong Kong yang mau pulang Indonesia, mohon disimak ya supaya tidak gagal paham. Saya bacakan ya teman-teman. Mari simak bersama ketentuan terbaru bagi warga negara Indonesia dari luar negeri untuk masuk Indonesia. Berdasarkan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 19 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 per 18 Mei 2022. Ya, saya bacakan ya teman-teman, tulisannya kecil sekali. 1. Ketentuannya dari luar negeri ke Indonesia ya khususnya tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dari negara atau wilayah asal. Jadi tidak perlu nunjukin lagi hasil PCR-nya, tidak perlu menunjukkan hasil tesnya gitu ya teman-teman. Untuk vaksin tetap harus ditunjukin ya. Terus mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Pelindungi sebelum keberangkatan. Diingat-ingat teman-teman, aplikasinya Peduli Lindungi ya harus ada di HP ya. Kemarin saya juga sudah membahas bagaimana cara untuk aplikasi Peduli Lindungi itu pakai nick, pakai apa. Kalau nicknya ini biasanya minta dari Indonesia, kita kan selalu ada nick. Terus kalau nggak ada nomor telepon Indonesia bisa menggunakan email ya. Biasanya kita gunakan kan email kalau kita di luar negeri. 3. Membawa sertifikat vaksin COVID-19 dalam kurung fisik atau digital. Fisik itu maksudnya lembaran itu ya, itu yang dinamakan fisik. Kalau digital itu yang di HP. Jadi sertifikatnya bisa berbentuk yang di HP itu biasanya difoto taruh HP itu. Kadang-kadang kan kita kalau lembaran gitu agak kelenderan-kelenderan gitu ya. Kadang nyarinya agak susah karena mungkin saking hupuhnya kita mau pulang Indonesia gitu. Terus WNI yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 akan diberikan vaksinasi dan menjalani tes PCR saat ketibaan di Indonesia. Teman-teman, kadang-kadang kita yang belum vaksin itu kan nggak memperhatikan hal ini. Jadi kalau yang takut vaksin atau yang belum vaksin di Indonesia pasti harus divaksin dan harus dites ya. Jadi ini untuk yang belum vaksin, perhatikan baik-baik. Terus wajib menjalani pemeriksaan. Nah ini 4, wajib menjalani, tulisannya kecil-kecil KJRI. Wajib menjalani pemeriksaan gejala berkaitan COVID-19 dan memeriksa gini nggak ketok, gini lebih nggak ketok lagi. Memeriksa, maaf ganti kacamata sih. Kacamatanya saya blur. Wajib menjalani pemeriksaan gejala berkait COVID-19 dan pemeriksaan suhu tubuh saat ketibaan di Indonesia. Apabila tidak memiliki gejala terkait dan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius dapat melanjutkan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut. Teman-teman, diperhatikan ya, kalau panas berarti harus dirawat biasanya atau ditangani lebih lanjut ya. Jadi
Jangan sampai suhu kita atau jaga kesehatan sebelum naik pesawat itu kita minum air yang banyak ya teman-teman. Jangan sampai nanti mungkin karena tegang atau karena kecapean atau apapun itu bisa panasnya lebih dari 37 derajat, 30,5 derajat. Terus yang telah menerima vaksin dosis 2 atau dosis 3 minimal 14 hari sebelum keberangkatan maka dapat melanjutkan perjalanan, tidak perlu dikarantina. Ya. Yang sudah dosis 2 atau dosis 3 tidak perlu dikarantina. Terus yang belum dapat vaksinasi atau baru menerima dosis 1 minimal 14 hari sebelum keberangkatan wajib menjalani karantina 5 hari. Karantina di tempat yang disediakan pemerintah dalam kurung bagi PMI atau pelajar mahasiswa secara gratis atau lokasi yang ditetapkan dengan biaya mandiri bagi WNI lainnya. Bagi yang memiliki kondisi kesehatan khusus yang menyebabkan belum dan atau tidak dapat menerima vaksin COVID-19 dapat melanjutkan perjalanan dengan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah di wilayah asal yang menyatakan bahwa ia belum dan atau tidak dapat menerima vaksin COVID-19. Bagi yang berusia di bawah 18 tahun atau membutuhkan perlindungan khusus, peraturan karantina mengikuti ketentuan yang berlaku pada orang tua atau pengasuhnya. Ya, 4. Wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, antara lain menggunakan masker selama berada di dalam ruangan atau di kerumunan, mengganti masker di kerumunan, mengganti masker secara berkala, mencuci tangan secara berkala, jaga jarak 1,5 meter dan menghindari kerumunan. Paham ya teman-teman semuanya? Ini di Indonesia pada hari Jumat yang lalu Presiden kita Bapak Jokowi mengumumkan kepada kita semuanya bahwa tidak perlu tes PCR kalau kita dari perjalanan dari luar negeri. Itu sudah sangat memudahkan kita bagi kita yang mau pulang, yang sudah vaksin 2 atau vaksin 3 juga tidak ada lagi karantina. Tapi kalau vaksin 1 masih ada karantina 5 hari. Terus di Indonesia untuk peraturan protokol kesehatannya di dalam ruangan masih menggunakan masker. Terus di kerumunan juga harus menggunakan masker. Jadi teman-teman harus tetap menyediakan masker di tasnya kita. Terus minum dulu. Ininya saya serang. Terus di luar ruangan sudah tidak perlu menggunakan masker lagi. Ini berlaku di Indonesia. Bagaimana untuk yang Hong Kong, Ibu? Selalu ada pertanyaan nyambung. Ya, untuk yang Hong Kong masih sama. Seperti video saya sebelumnya, nanti linknya saya taruh di bawah. Di Hong Kong masih karantina 7 hari. Dan Hong Kong masih memberlakukan tes RT-PCR yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong yang biasanya bisa kita cek di Litbangkes. Apa itu Litbangkes? Kalau di Indonesia tahu Litbangkes, saya nggak mau menjelaskan secara detail, takut salah ngomong. Intinya itu kalau misalkan kita dari Indonesia naik pesawat apa, kita cek di pesawatnya itu ditentukan di rumah sakit mana untuk PCR-nya. Terus di misalkan Garuda gitu, kalau dari Surabaya biasanya menggunakan PHC ya, rumah sakit PHC. Tapi kalau misalkan KT Pasifik itu bisa menggunakan mitra keluarga. Itu yang biasa kita gunakan. Untuk yang lainnya saya kurang tahu dan mohon maaf sekali bagi teman-teman yang mungkin tanya lewat WhatsApp atau lewat YouTube, kalau ini gini gimana, kalau ini gimana, kenapa saya nggak dapat karantina ini. Mohon maaf ya sayang, saya bukan nggak mau jawab. Satu, kalau kalian proses di tempatnya kita, saya kan tahu ini statusnya dia itu apa, kan saya tahu. Oh ya mungkin
ada kendala di majikan, mungkin gak pengen datang dulu, atau mungkin pertimbangan lain, kita kan tidak tahu gitu. Kalau kalian ikut saya, of course saya melayani 100%, saya layani sampai kalian sampai Hong Kong gitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak proses di tempat saya, mohon maaf, banyaknya pertanyaan sehingga saya buat video ini, sehingga saya menjelaskan ini. Saya tidak punya kapasitas, tidak punya wewenang apapun untuk menjelaskan, oh saya harus naik pesawat apa, di hotelnya mana, di ininya apa. Karena gini, biasanya teman-teman itu terus nanti ketika berkomunikasi dengan agennya atau dengan pasti nyebut nama saya, katanya Bu Nita gitu, katanya Bu Nita, katanya ini. Saya sampai dimarahin sama masih teman sih, kenapa kamu ngomong gini sama anak saya, karena gini. Terus saya bilang, anakmu siapa? Saya bilang, anakmu siapa? Anakku ini, katanya kamu. Hai guys, koi. Dia itu melihat video YouTubeku, jadi bukan penjelasanku secara pribadi. Dan saya menjelaskan via YouTube itu secara global untuk semuanya, bukan untuk satu individu orang yang dituju itu. Jadi akhirnya dia mengerti. Itu banyak sekali kesalahpahaman dikarenakan memang saya memberitakan sesuatu yang mungkin dibutuhkan teman-teman yang mau terbang ke sini, atau dibutuhkan teman-teman yang mau terbang ke Indonesia gitu. Teman-teman wajib semuanya menyaring setiap berita yang saya beritakan ya. Selalunya saya mendapatkan berita itu dari Indonesia, konsulat Indonesia, atau mungkin saya langsung upload dari berita dari Indonesia itu langsung saya upload di YouTube. Kenapa saya juga tidak mau asal ngomong begitu saja tanpa ada pemberitaan resmi dari pemerintah, karena video saya mungkin akan membuat orang itu stres kalau misalkan dia terlalu berpikir ini itu. Jadi teman-teman, setiap saat, setiap hari update, dicek ya, dari kalau kita di Indonesia, di Hong Kong ini, untuk kita warga negara Indonesia, dicek berita dari KJRI atau web pemerintah Indonesia. Jangan asal kita dengar sana dengar sini di grup terus kalian stres sendiri, terus pertanyaannya di saya, kenapa katanya gini-gini. Mohon maaf, saya tidak berdasarkan katanya. Kalau toh saya rilis video yang menjelaskan tentang keadaan terkini, itu sesuai dengan keadaan yang sekarang, dan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Misalkan saya update hari ini, mungkin besok berubah, dan mungkin saya belum update juga gitu. Ikuti berita-berita dari pemerintah terkait ya. Terus jangan gini, kalau mungkin pemberitaan dari instansi terkait itu kan valid ya. Terus jangan hanya membaca ini terus kita pikirannya kemana-mana, terus gitu bikin stres. Yang mau pulang itu biasanya siapapun, anak saya itu selalu kalau saya menyiapkan mereka karantinanya, hotelnya dan ini, saya tidak memberi kesempatan mereka untuk stres gitu. Karena saya dengarkan baik-baik saya ngomong, ini, saya catat ini, dipahami. Kalau sudah mengerti, baru yang mau ditanyakan apa. Jadi kadang-kadang kita kan pemahamannya sepenggal, habis itu tanya ini itu yang akhirnya bikin kalian stres sendiri. Dengarkan dari sumber-sumber terpercaya. Kalau misalkan kalian yang terbang dari Indonesia itu biasanya yang ngurus siapa? Terus harus update sendiri juga. Untuk Indonesia itu kadang-kadang kita juga nggak pemberitahuan dari Indonesia itu ya, tiba-tiba cancel penerbangan atau delay atau apapun itu, nggak pemberitahuan kita ke ininya. Jadi kadang-kadang ada beberapa anak itu sudah nyampe Jakarta, sudah nyampe bandara, baru dipemberitahuan mohon maaf cancel, atau mohon maaf pesawatnya tidak terbang, atau suatu lain hal. Terus please ya teman-teman, itu bukan kesalahan agent, ataupun bukan kesalahan PT, ataupun kesalahan majikan, juga bukan kesalahanmu ya. Jadi saya sering sekali lihat status di Facebook itu karena ini karena itu, jangan jadi senglai. Senglai itu apa maksudnya? Selalu menyalahkan sana sini. Kita sama-sama ayo kerjasama. Bagi teman-teman yang proses tempat kita khususnya, yang sabar kita juga insya Allah semuanya lancar. Yang nggak sabar kita juga agak nggak enak hati gitu, karena dianya
dianya terus ngejar gitu ya. Kita nggak bisa dikejar-kejar karena untuk penerbangan dari Indonesia ataupun dari Hong Kong itu kan atas persetujuan bersama. Kalau dari Indonesia ke sini pun juga persetujuan antara calon PMI-nya dengan majikannya, dengan PT-nya, dengan agennya. Dan itu pun apabila ada tercancel di penerbangannya, itu bukan kesalahan kita semuanya. Begitu juga dengan airline, karena mungkin airline-nya disuspend oleh pemerintah Hong Kong atau suatu lain hal, kita tidak tahu. Jadi semuanya wajib memperhatikan berita-berita, semuanya wajib mengerti, semuanya wajib sabar, semuanya wajib berdoa. Gitu teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini, semoga ada manfaatnya, semoga apa yang bisa saya sampaikan ini, dan maaf yang WA saya pribadi menanyakan ini itu, saya tidak punya wewenang untuk jawab, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab karena mbaknya bukan proses di tempatnya kita. Kalau proses ke tempatnya kita, saya pasti tahu statusnya. Oke, thank you semuanya sudah like, subscribe, dan komen di channel YouTube ini. Terima kasih untuk komen positifnya, terima kasih untuk supportnya yang luar biasa. Assalamualaikum, bye.